Bosan main dulu ah. Hei, udah tahu belum? Hah? Apaan? Sudah kenal Rasulullah belum? Kalau belum, yuk kita kenal dengan Rasulullah lebih jauh. Rasulullah itu gagah dan berani saat berperang, akan tetapi beliau bukanlah orang kasar dan menakutkan. Beliau sejak kecil sudah mandiri dan tidak menyusahkan. Masya Allah. Lengkapnya stay tune di Quick, kajian unik Islami for Kids, 1 November 2020 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di YouTube, Facebook, Instagram Live. Halo, assalamualaikum sahabat Quick. Bagaimana kabarnya pagi ini? Waduh, tentunya semua para sahabat Quick sudah menunggu kehadiran Quick edisi bulan November tahun 2020. Dan tentunya bersama kakak-kakak Mujahidah di sini ada Kak Yani. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Iya, semoga baik, dan juga saya Tari ya, kebetulan hadir di sini. Dan Kak Yani, kan kita tahu ya bahwa beberapa hari yang lalu kita memperingati hari besar. Apa itu, Kak? Kira-kira adik tahu nggak? Apa adik-adik? Sahabat Quick tahu nggak? Nah, apa Kak Yani kasih bocoran? Maulid Nabi, Kak. Maulid Nabi Iya. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan tentunya di kesempatan kali ini ya kita pun akan memberikan atau kajian yang berkaitan dengan Maulid Nabi tersebut, Kak. betul ketauladanan dari Rasulullah panutan SAW. kita, iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema yang akan kita tampilkan pada edisi kali ini yaitu Aku anak mandiri dan pemberani seperti Rasulullah. Masya Allah. Kalau dengar nama Rasulullah itu jadi kayak gini ya, Kak ya. Ya Allah, Rasulullah itu ya. Kita ketemu orang baik kan banyak. Tapi banyak yang lebih dari Rasulullah. Iya. Betul, dan kita pun jauh jaraknya dengan Rasulullah, tetapi kita bisa meneladani seluruh kebaikan tingkah laku Rasulullah dan akhlak Rasul. Iya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita hadirkan ya kakak kita nanti dan sahabat kita seperti biasa. Seperti apa sih Rasul itu? Kita pasti ingin mencontoh beliau ya. Oke, nah sebelumnya biar semangat kita yel-yel pagi dulu. Setuju Kak Yani? Iya. Supaya adik-adik juga enggak lupa ini, Kak. Ya? Iya, sudah siap semuanya ya? Sudah sarapan kan? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang cinta Quick? Saya. Siapa yang cinta Quick? Saya. Jika kau cinta Quick, mari hadir di sini di acara kajian unik Islami. Di acara kajian unik Islami. Bersama Quick, jadi anak solih dan solihah. Amin. Kak Yani, pesan kita juga jangan lupa untuk adik-adik karena kakak-kakak di sini udah pakai masker nih. Iya. Nih semuanya juga sudah. Jangan lupa 3M. Apa itu Kak Yani? Memakai masker. Memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan dengan sabun dan ya. air mengalir. Betul. Ya. Oke, langsung saja sepertinya kita panggil sahabat Kak, kita. Kalau ada yang mau berdonasi gimana? Iya, Kak Sari lupa. Oke, jadi untuk sahabat Quick yang ada di rumah yang ingin berdonasi untuk program syiar dakwah anak Islami, silakan langsung saja berdonasi di rekening Bank Syariah Mandiri atau BSM di nomor rekening 71281865594 atas nama
Feby Nurlina Sari. Dan silakan konfirmasi di nomor yang telah tertera ya, di pin ya, ada ya nanti ya, di layar. Oke. Dan bagaimana nih Kak Dian, udah siap belum ya? Dia Kak sudah Dian. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Dian. Kak Dian. Iya, Molly sudah mandi belum Mollynya? Molly sudah mandi ya? Sudah siap menyapa semua sahabat yang ada di sini tentunya ya. Oke, langsung aja. Iya. Oke, Kak Dian, silakan untuk menyapa adik-adik sahabat Quick yang ada di rumah. Oke, Kak Dian, mohon maaf untuk teknisnya, mic-nya di-on-kan bisa? Yang di kamera? Yang di laptop. Oh, di laptop. Oke. Sambil kita menunggu kesiapan teknis Kak Dian agar mic yang di laptop dinyalakan agar kita semua bisa dengar. Saya punya pantun Kak. Iya. Apa tuh? Ini udah siap nih. Ayah kerja terus ngantar adik. Oke. Ibu membawakan bekal makanan hangat. Selamat menyimak kajian ya adik-adik. Semoga kita semua tetap semangat. Yeay, Kak Yani. Ada lagi pantunnya Kak Yani, dadakan ya? Udah itu aja. Oh, itu aja. Ya? Kak Sari harus ngarang dulu nih. Oke, nih jangan lupa untuk sahabat Quick ya, selalu stay tune setiap Ahad pertama di awal bulan di acara kajian unik Islami for Kids ya. Pasti kita akan hadir tentunya dengan tema-tema yang menarik. Begitu ya. Untuk adik-adik tulis di komen dari mana aja kalian berasal ya. Oke. Dan tetap stay tune. Ada yang mau pemenang nggak? Kita akan ngasih Oh iya, jangan lupa. Betul, yang tetap stay tune dari awal hingga akhir nanti akan kita ambil 5 atau berapa? Iya, 5. 5 ya? 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah apa? 20.000 pulsa. Oke. Iya, pulsa sebesar 20.000. Oh, 3 pertanyaan dari Kak Hadian. Yang 2 baru yang stay tune dari awal hingga akhir. Jadi, jangan sampai terlewat saat Kak Hadian menerangkan semua dari awal hingga akhir. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ketik. Oke. Kak Hadian sudah siap belum, Kak? Ya, masih proses nih Kak. Oke, ya. Siapa Kak itu ada yang bergabung itu? Ada Hafizah Hasna, ini Mbak Hasna ini. Oh, Mbak Hasna ya. Melampai juga. Iya, Mbak Hasna. Kemudian ada siapa lagi nih? Udah banyak nih. Nah, Raffi Morai Trista, ya. Kemudian Dinda 678 juga. Selamat pagi semuanya. Iya, ada siapa lagi? Ada Dewi Mei. Oh, Dewi Mei juga bergabung. Iya. Jangan lupa diajakin semua teman-teman, sahabat, keluarga untuk nonton Quick ya. Nah, dan jangan lupa, yuk kita bersama-sama berdonasi di acara kajian anak ini bisa ditujukan ke rekening Bank Syariah Mandiri atau BSM di nomor 712 818 6594 atas nama Kakak Feby Nurlina Sari. Ya, bersama-sama kita menyiarkan dakwah Islam ya ke seluruh antero dunia. Oke, kita sambil menunggu keahdian ini pasti Molly ini udah siap-siap nih. Molly-nya udah nggak sabar ingin ketemu adik-adik semuanya. Kita live di 3 media Kak, di YouTube atas nama ini Yayasan Al-Huda Surabaya. Kemudian di IG-nya Quick Mujaidah Surabaya. Betul. Juga Quick Mujaidah Surabaya. Iya, jadi semua media ada kita untuk mempermudah seluruh sahabat Quick yang ada di seluruh dunia ya. Kali aja ada yang lagi ini keluar negeri nih untuk bisa mengakses kajian kita. Betul. Dan juga sahabat Quick barangkali yang ada di seluruh Indonesia ataupun saat ini lagi pesiar nih ke luar negeri. Nggak usah bingung-bingung, langsung aja deh ya. Buka channel YouTube kita di Yayasan Al-Huda Surabaya. Bagaimana Kak Dian?
Sepertinya ada kendala nih yang untuk live di YouTube nih Kak. Hadir berkali-kali ini. Kesulitan ya untuk yang di YouTube. Coba nyalakan mic dan kameranya Kak, yang ada di laptop. Iya, dinyalakan mic dan kamera yang ada di laptop. Ya, sudah tapi tidak nyambung nih Kak. Oh, nggak nyambung. Nah, warna merah nggak bisa. Oke. Apa ya? Sebentar, sambil kita cobain dari sini. Adik-adik tunggu ya, sabar ya. Oke, sudah dicoba ya? Untuk Kak sudah dicoba ya untuk menyalakan mic dan kamera yang ada di laptop, sudah? Sudah. Apa saya coba ini dulu ya, live studio dulu, terus saya masuk lagi. Gitu, bisa kali ya? Live di studio dulu? Nanti saya masuk lagi, seperti di awal tadi itu, Mbak, percobaan. Oh, gitu. Ya. Ya. Boleh Kak Adian? Oke, Kak Yani, ya. Mungkin kita punya tebakan nih di awal. Kita kasihkan untuk adik-adik yang udah hadir di awal yuk. Iya. Kira-kira Kak Yani punya tebakan apa? Nggak ada. Oke. Nah, jadi adik-adik coba tanggal berapakah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, silakan ketik tuh ya di layar monitor di HP-nya, laptopnya, silakan. Nanti akan kita pilih salah satu pemenang yang beruntung dan akan mendapatkan hadiah pulsa dari Quick. Oke. Dan Kak, kayak nih, kira-kira kalau misalkan nih adik-adik ada yang ingin, Kak saya ingin dong tentang temanya tentang ini, bisa nggak ya? Boleh ya, boleh banget ya. Misalkan nih para bunda, ya para bunda, Kak ingin dong temanya yang ini, silahkan bunda ya, silahkan disampaikan melalui DM aja ya ke akun Instagram kita, nanti akan kita list ya, akan kita tentukan tema apa yang nantinya akan kita tampilkan sesuai dengan permintaan dari para bunda sahabatku. Ini, yang di YouTube sudah ada yang bergabung ini Kak. Oh ya. Ada Kak Ferdi. Oh, Kak Ferdian Alfianto. Kemudian ini ada Zaidan. Adik apa Kak ini? Jawab. Adik ya. Oke, sudah jawab. Ya, kemudian ada Anita Mardiana juga sudah mulai bergabung. Oke, kumpulkan semua ya. Silakan ketik. Dari mana aja Kak? Adik-adiknya ini dari mana aja? Oh iya nih Kak Yani nanya nih. Adik-adik dari mana nih yang sudah bergabung? Tulis ya, dari mana aja. Jangan lupa, ini sudah kakak-kakak catat nih siapa yang jawabannya benar dan nanti siapa yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah. Ya. Lumayan Kak, pulsanya buat daring sekarang kan iya, sekolahnya betul, daring, betul sekali. Tetap masih ya, masih teknis masih dibetulin ini. Oke. Mohon sabar dulu. Oh, dari Jember datang ya. Dari Jember ada Ataya. Halo Ataya dari Jember ya. Kemudian juga ada Karista Mesti. Iya, adik Karista Mesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini liburan di Jember atau memang dari Jember nih? Itu ada Rinda Khaira ya, sudah ada yang menjawab Kak. Oh ya. Dari akun Eni Rustini. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Oke, kemudian ada lagi dari Rinda. Rinda Khaira. Ya. 12 Rabiul Awal. Oke, terima kasih. Mana nih semuanya yang lainnya? Yuk, segera jawab ya. Akan kami pilih nanti siapa yang beruntung.
Oke, sambil kita menunggu kesiapan tenis nih ya. Belum siap nih. Ya. Oke, belum siap. Nah, adik-adik jangan lupa bahwa setiap Ahad pertama ya, di setiap bulannya Quick selalu hadir dengan tema-tema yang menarik. Misalkan nih, sahabat Quick nih punya referensi ya, referensi. Kak, coba dong ajak sahabat kita ini gitu. Silakan, nanti kita pun juga akan ini ya, kalau memungkinkan akan kita ajakin ya, untuk hadir bersama di tengah-tengah kita semuanya, atau tema yang menarik apa para bunda juga pun akan kita bisa usahakan untuk dihadirkan di setiap kajian kita. Oke, dan jangan lupa agar program kita ini bisa terus berjalan sampai nanti ya, sampai ada adik gede ya. Yuk, kita jangan lupa untuk berdonasi ya di rekening Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 712-818-6594 atas nama Febi Nurlina Sari. Jangan lupa konfirmasi juga. Oke, ini kita masih menunggu kehadiran nih. Kehadirannya masih di rumah nih sama Molly. Ini ada teknis ini ya, gangguan teknis sebentar. Oke. Oh ya, adik-adik masih ingat siapa yang biasanya bersama Kak Hadian? Jawab ya di kolom komentar. Masih ingat kan? Siapakah sahabat kita yang selalu setia mengikuti kehadian kemanapun kehadian memberikan ceramahnya. Nah, yuk ditulis tuh. Berarti hadiahnya banyak nih nanti ya Kak ya. Banyak nih. Ada pertanyaan, berapa tanggal lahir Nabi kita Muhammad SAW, dan juga siapakah sahabat kita yang senantiasa ngikutin Kak Hadian yang nakal itu? Enggak nakal ya Molly ya. Yang lucu. Enggak nakal, yang lucu. Iya, yang lucu. Betul. Tuh, kita tunggu nih jawaban adik-adik semuanya. Oke, sambil kita menunggu kesiapan teknis ya. Ini kakak-kakak masih berusaha untuk membetulkan agar kehadiran bisa segera hadir di depan kita. Iya. Kemudian yang di YouTube juga ada yang sudah bergabung dan menjawab pertanyaannya tadi Kak. 12 Rabiul Awal dari akun Zaidan Ilham. Betul. Kemudian juga dari tadi ya sudah ya, Adi Anita Mardiana. Ini akunnya sahabat Quick atau bundanya nih? Iya. Oke. Ada adik Virus. Tanggal 12 Rabiul Awal Kak. Molly. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal, sahabatnya adalah Molly. Oke. Ya. Oke, kita tunggu kehadiran rekan-rekan semuanya, sahabat Quick. Mungkin disemangatin, Kak. Iya, ayo. Dengan lagu-lagu. Ya. Kayak ini masih ingat biasanya yang dinyanyikan di setiap acara Quick. Bersama Kak Bagus, Kak Adian, dan semuanya kakak-kakak yang hadir di sini. Yang tepuk itu tak? Iya, boleh. Yuk. Ayo Kak Yani. Ayo. Sudah. Sebentar. Nah, seperti ini nih. Oke. Tunggu dulu ya. Aku bosan main dulu Hey, udah tahu belum? Hah? Apaan? Sudah kenal Rasulullah belum? Kalau belum, yuk kita kenal dengan Rasulullah lebih jauh. Rasulullah itu gagah dan berani saat berperang, akan tetapi beliau bukanlah orang kasar dan menakutkan. Beliau sejak kecil sudah mandiri dan tidak menyusahkan. Masya Allah. Lengkapnya stay tune di Quick, kajian unik Islami for Kids, 1 November 2020 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di YouTube, Facebook, Instagram Live. Masuk lagi. Iya. Nah, jumpa lagi di acara kajian unik Islami for Kids ya. Sahabat Quick di seluruh Indonesia.
Sebentar lagi kita akan menghadirkan Kak Hadian dan juga Molly yang akan membawakan tema pada kali ini, yaitu tema Aku Anak Mandiri dan Pemberani Seperti Rasulullah. Nah, meskipun kita jauh banget nih jaraknya Kak Yani ya dengan Rasul ya, aduh berapa ribu tahun. Iya. Ya, betul, tetapi kita masih bisa meneladani sikap dan akhlak beliau. Ya, lewat sirah-sirahnya. Betul, betul. Ya, kisah-kisah Ya. beliau, betul. Jadi beliau yang anak yang mandiri ya, sudah ditinggal Pemberani orang tuanya, betul, itu sejak pemberani. kecil loh Kak. Sejak kecil. Sudah yatim. Sudah yatim Iya, ya. sejak Oke. Anak-anak itu sudah yatim. Dan adik-adik pasti sudah kebanyakan sudah tahu ceritanya juga ya. Iya. Iya, nanti kalau misalkan ada yang belum tahu, nanti hari ini akan diterangkan oleh Kak Hadian, ya kan? Nah, banyak sekali sikap maupun akhlak tauladan dari Rasul yang bisa kita ambil. Contohnya apa aja? Ayo, adik-adik, ada yang tahu nih sikap yang bisa kita tauladani dari Rasul? Nah, kalau ada yang tahu, yuk cepet-cepetan yuk, diketik lagi yuk. Sikap-sikap apa saja yang bisa kita tauladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ayo. Nabi adalah, ya kan, Rasul adalah seseorang yang, nah apa tuh ya? Silakan diketik dan nanti akan kita pilih jawabannya terbaik yang paling beruntung. Banyak loh ya, ini tadi sudah apa tadi? Hadiah untuk yang menyebutkan tanggal, betul. Kemudian untuk Molly. Molly, oh udah kita nyebutin jawabannya. Sahabat kehadian. Ya, sahabat kehadian namanya siapa yang selalu ngikutin kehadian kemanapun saat beliau dakwah. Kemudian yang ketiga adalah sikap-sikap tauladan apa saja yang bisa kita ambil dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, cepat, udah ada 3 pertanyaan. Berarti sudah ada 3 hadiah yang nantinya akan kita bagikan. Dan juga nanti masih ada pertanyaan dari Kehadian ya seputar kajian yang disampaikan. Untuk itu stay tune terus. Tetapi saat ini karena masih ada sedikit gangguan teknis ya, masih coba kami perbaiki. Betul. Mohon bersabar dulu. Setelah ini Kehadian akan hadir bersama Molly. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Hai, assalamualaikum. Kehadian jumpa lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman. Oke, Kak Adian, sebentar kami berikan informasi untuk adik-adik yang ada di akun IG, ya. Sahabat Quick yang saat ini ada aktif di akun IG, yuk kita pindah ke channel sebelah atau di YouTube, ya, ke channel YouTube. Oke, Yayasan Al-Huda Surabaya, ya. Adik-adik yang saat ini aktif di akun IG, yuk segera beralih ke channel YouTube Yayasan Al-Huda Surabaya, ya, atau di akun Facebook, yaitu Quick Mujahidah Al-Huda, ya, agar gangguannya bisa segera terselesaikan. Kita langsung aktifnya beralih ke YouTube dan Facebook saja, oke? Yuk, sampai jumpa akun IG. Kita berjumpa kembali di channel YouTube dan Facebook. Oke, Kak Hadian. Silakan langsung saja disapa seluruh sahabat Quick dan adik-adik semua sahabat Quick, inilah Kehadian dan Molly. Aku anak mandiri dan pemberani seperti Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang soleh dan solihah, adik-adik Quick, kajian unik inspirasi. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, senang ya pada kesempatan kali ini kita bisa bersama lagi bertemu dengan Kehadian dan Aku Molly. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan nih mendengarkan dan juga napak tilas tentang kisah Rasulullah pada bulan Rabiul Awal. Iya, Rabiul Awal itu tahun kelahiran Rasulullah ya, Kak? Iya, bulan Molly. Iya, tahunnya tahun gajah. Iya, betul, pada tahun gajah. Karena pada waktu itu belum ditentukan tentang penetapan tahun. Belum ada tahun seperti saat ini atau tahun Islam. 1400 sekian atau 2000 sekian. Waktu itu peristiwa-peristiwa penting dijadikan sebagai pertanda untuk
adanya sebuah peristiwa besar seperti pada peristiwa pasukan bergajah. Maka disebut Tahun gajah. Kakak, apa, Molly? aku mau mendengarkan kisah. Iya, sama dengan teman-teman semuanya yang ada di live saat ini ya. Yang ada di live, yang ada di YouTube maupun di Facebook, Al-Huda dan Kuik. Iya, betul. Nah, teman-teman, Molly, kalian mau ajak teman-teman semuanya dulu. Sebelumnya, kita mau ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Syedina Muhammadin wa ala ibadillahi washolih ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Allah yang telah memberikan Banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bisa beribadah. Iya, teman-teman, adanya nikmat sehat sehingga menjadikan kita mudah untuk beribadah dan berbuat kebaikan untuk melakukan apa ya, Molly? Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, kita semuanya pastinya mencari kebaikan-kebaikan yang banyak. Agar apa? Agar kita nanti kelak mendapat bekal yang banyak. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Iya, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Ya, betul, Molly. Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh kebaikan yang bisa kita tiru dalam kehidupan saat ini. Seperti ngapatilas kisah yang akan kita sama-sama simak ya, teman-teman ya. Molly? Iya, Kak. Sudah siap? Iya, aku udah siap. Baik, kalau gitu teman-teman, kita akan dengarkan kisah. Molly, ikut simak ya. Nanti teman-teman semuanya, kita kasih pertanyaan. Iya, Kak. Teman-teman, siap ya? Baik, teman-teman, Molly, ikut dengarkan. Siap, Kak. Oke. Adik-adik yang soleh dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa jalan terang, yaitu jalan kebaikan buat kita semuanya agar bisa beribadah dengan baik. Maka ada amalan-amalan yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah. Kalian masih ingat nggak lagu ini? Pasti yang sudah TK atau yang sudah anak kakak kelas SD SMP masih ingat kan lagu yang diajarkan para guru dan ustazah? Amal apa yang disukai Allah? Masih ingat nggak lagu itu? Atau kalian baru pertama kali dengar? Kita nyanyi bersama-sama ya lagu gubahan ini. Amal apa yang disukai Allah? Bersolatlah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Kira-kira apa yang disukai Allah? Berbaktilah pada ayah dan ibu. Apalagi yang disukai Allah. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Ada lagi. Apalagi yang disukai Allah. Kira-kira apalagi ya teman-teman? Berjuanglah di jalan Allah. Nah, contoh-contoh kebaikan dan amal-amal tadi pastinya bisa kita lihat dan kita bisa baca dari hadis-hadis, dari apa yang Rasulullah contohkan, dari hadis-hadis yang bisa kita baca juga. Teman-teman, setelah peristiwa penyerangan pasukan bergajah, Raja Abraha diabadikan Allah bersama pasukannya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fil. Betul kan teman-teman? Kata Al-Quran, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu, mereka tidak mampu dan tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Ka'bah ada yang melindunginya, yaitu Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, pasukan gajah binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wah, ini adalah sebuah peristiwa nyata. Ini adalah sebuah sejarah
yang bisa kita baca di dalam Al-Quran. Karena sepertiga lebih Al-Quran itu berisi kisah-kisah. Dan salah satunya ada di dalam surat Al-Fil, yaitu mengisahkan kekuasaan Allah terhadap pasukan gajah dan Raja Abraha. Peristiwa ini disebut peristiwa yang diabadikan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu dengan nama Tahun Gajah. Nah, itulah permulaan teman-teman. Mengapa disebut Tahun Gajah? Setelah peristiwa Tahun Gajah itu, peristiwa penyerangan pasukan gajah itu berlalu, pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah bayi mulia dari seorang bunda yang juga mulia, yaitu Bunda Aminah. Sayang ya adik-adik, seperti yang kalian ketahui, adik bayi yang lahir itu, ayahnya sudah meninggal. Adik bayi itu menjadi anak yang yatim. Tapi Bunda Aminah senang, bayinya laki-laki, tampan dan sehat. Bunda Aminah berkata kepada yang membantu persalinannya, panggilkan kakeknya, katakan cucunya laki-laki sudah lahir. Maka kakek Abdul Muthalib tergopoh-gopoh dengan senang menemui cucunya itu. Digendong cucunya laki-laki tersebut. Kali ini dibawa mengelilingi Ka'bah dan diangkat tinggi-tinggi adik-adik. Lalu diberi nama oleh kakek Abdul Muthalib. Aku beri nama cucuku ini Muhammad. Lah, kakek Abdul Muthalib karena rasa senang, beliau bersyukur onta-onta disembelih untuk acara rasa syukur tadi atas tasyakuran. Orang-orang Quraisy diundang. Mereka menyantap hidangan yang sudah disediakan. Ada beberapa yang bertanya, wahai Abdul Muthalib, mengapa cucumu kau beri nama Muhammad? Iya, mengapa tidak kau beri nama seperti nama nenek moyang kita? Kata mereka. Kakek Abdul Muthalib dengan tersenyum sembari menggendong adik bayi itu yang diberi Muhammad, beliau berkata, aku beri nama cucuku ini Muhammad, yang artinya terpuji. Aku ingin cucuku ini menjadi manusia yang terpuji di seluruh dunia. Wah, nama adalah doa, harapan kebaikan dari orang tua kepada kita semuanya yang telah diberi nama. Sama seperti ayah dan bunda yang memberi nama ketika kalian dilahirkan. Nah, bagaimana adik-adik yang soleh dan solihah? Kalian semuanya pasti punya nama yang indah-indah dan bagus-bagus. Kalian punya nama lengkap dan juga nama panggilan. Coba bagi kalian yang masih ingat atau ayah dan bunda pernah bercerita tentang arti nama dan juga harapannya ayah dan bunda, kalian boleh ketik di kolom komentar nama kalian dan artinya. Coba ya, mulai sekarang kalian tulis. Siapa yang bisa cepat menulis namanya dan artinya, nanti dari kakak-kakak panitia akan memilih kalian mendapatkan hadiah. Adik-adik soleh dan solihah, ayah dan bunda memberi nama, itu adalah doa dan harapan agar kalian memiliki perilaku terpuji, akhlak yang baik, seperti dari arti namanya. Apabila kalian diberi nama Muhammad, maka ayah dan bunda ingin kalian menjadi anak yang terpuji. Pastinya anak yang diberi nama Muhammad artinya terpuji, kalian pasti akan menjaga diri kalian menjadi orang yang terpuji. Tidak bentak-bentak orang tua, tidak marah-marah sama orang tua, tidak suka membuli teman-temannya, tidak mencuri, bahkan juga tidak berbohong, dan rajin beribadah. Itulah nama yang diberikan orang tua kepada kita, yang ada arti, nama dan juga harapan, menjadi benteng bagi kita berperilaku yang baik. Rasanya malu ya teman-teman, kalau kita punya nama yang artinya bagus, tapi perilaku kita tidak bagus. Inilah
hikmah pertama dari kisah kelahiran Rasulullah kita peringati pada bulan Rabiul Awal ini. Oh iya adik-adik, kelahiran bayi mulia ini disambut gembira keluarga besarnya. Bunda Aminah, kakek Abdul Muthalib, mereka sangat senang kelahiran bayi Muhammad. Seperti kebiasaan orang-orang bangsawan di suku Quraisy di kota Mekah, bayi-bayi yang mereka lahirkan tidak diasuh oleh mereka sendiri. Bayi-bayi itu dititipkan kepada orang tua asuh yang tinggal jauh dari kota Mekah. Salah satu yang terkenal adalah Bani Sa'ad atau desa di Bani Sa'ad di sana. Di dusun Sa'ad, pegunungan dengan udara yang sejuk dan bersih dan terbebas atau jarang ada penyakit, tidak seperti di kota Mekah, yang mana kota Mekah itu setiap saat didatangi atau dikunjungi orang-orang dari berbagai macam negara. Pastinya mereka juga datang membawa virus dan juga penyakit. Jadi ingat ya, seperti kondisi saat ini, adanya virus corona atau pandemi ini. Maka adanya social distancing, menjaga jarak, atau dalam satu daerah yang sedang ada wabah, maka tidak boleh untuk melakukan bepergian. Dan orang yang dari daerah lain juga tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Nah, karena itulah teman-teman, bayi Muhammad dengan bayi-bayi orang-orang bangsawan di Mekah waktu itu, sudah biasa mereka mencari keluarga asuh untuk bayi-bayinya agar bisa diasuh di Bani Sa'ad yang bersih, sejuk, dan jauh dari penyebaran virus penyakit. Tapi orang-orang rombongan dari Bani Sa'ad itu, mereka semua sudah mendapatkan bayi susuannya. Tinggal seorang keluarga, yaitu keluarga Bunda Halimah. Mereka belum mendapatkan bayi yang akan diasuhnya. Bunda Halimah sedih, dia berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, tidak mungkin kita pulang tanpa membawa seorang bayi untuk kita asuh." "Iya, bagaimana kalau kita datangi anak yatim itu? Mungkin anak yatim itu akan memberikan keberkahan bagi keluarga kita." Langsung Bunda Halimah mendatangi rumah Bunda Aminah untuk membawa bayi Muhammad akan diasuh oleh keluarga mereka. Dan adik-adik, keberkahan diberikan Allah kepada keluarga Bunda Halimah. Dalam perjalanan mereka pulang ke Bani Sa'ad, keledai yang ditunggangi Bunda Halimah yang awalnya kurus, lemah, tidak bertenaga, atas izin Allah, keledai itu menjadi kuat dan perkasa, dan bisa berlari dengan kencang cepat hingga mendahului rombongan ibu-ibu yang lainnya. Hingga orang-orang menjadi kaget dan juga kagum. "Hai Halimah, lihat keledaimu itu, begitu perkasa membawa kalian." Orang-orang merasa heran. Keledai yang awalnya kurus, kering, berjalan lambat, sekarang begitu kuat dan penuh tenaga, membawa bayi mulia itu kembali ke desanya, yaitu di Bani Sa'ad. Onta milik mereka yang lama tidak mengeluarkan air susu pun airnya berlimpah. Begitu juga dengan kambing-kambing ternak mereka. Kebun yang sudah layu menjadi segar dan tanamannya menjadi subur. Masya Allah, inilah keberkahan dari bayi mulia Muhammad Rasulullah yang kelak akan menjadi nabi yang kita cintai. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Kalian cintakan kepada Rasulullah? Sayang kan kepada nabi kita? Begitu juga nabi kita. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat mencintai kita umatnya. Umat yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Apalagi melihat wajah Rasulullah yang rupawan. Tapi kita saat ini pada bulan Rabiul Awal ini sedang prihatin dan sedih ya teman-teman. Ada seorang presiden dari negara tertentu yang kita kenal di media sosial, negara Prancis, dengan alasan kebebasan berpendapat dan kebebasan hak asasi manusia, mereka
menghina dan melecehkan Nabi kita dengan membuat karikaturnya. Ya, walaupun karikatur yang dibuat itu tidak pasti menyerupai Nabi Muhammad, tapi itu pelecehan dan penghinaan kepada Nabi tercinta kita. Kita tidak tinggal diam, betul, teman-teman. Kita akan merasa ikut marah dan sedih atas perilaku orang-orang yang menghina dan melecehkan Nabi tercinta kita. Nabi tercinta kita pun juga mengajarkan kepada kita umatnya tidak boleh menghina agama lain. Begitu juga adab yang kita lakukan saat ini. Adik-adik yang soleh dan solihah, semoga ya orang-orang yang melecehkan dan menghina Nabi kita, mereka mendapat hidayah dari Allah, malah berbalik, mereka nanti akan mencintai Nabi kita beribu-ribu kali lipat cintanya. Amin. Kita kembali kepada Rasulullah. Muhammad kecil, akhirnya beliau diasuh dan di keluarga Bunda Halimah bersama saudara-saudara asuh lainnya. Bunda Halimah yang tinggal di desa Bani Sa'ad, yang banyak bukit-bukit, pegunungan, domba-domba, kambing-kambing yang diternak, menjadikan Muhammad kecil ikut berlari-lari dan tubuhnya menjadi sehat dan kuat. Muhammad kecil bukanlah anak yang pemalas. Dia anak yang mandiri dan senang membantu pekerjaan kakak-kakak dan keluarga Bunda Halimah. Walaupun usia kecil, Muhammad kecil mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh kakak-kakak yang lainnya. Bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh para penduduk Bani Sa'ad, keluarga Bunda Halimah, adalah bahasa Arab yang fasih atau bahasa Arab yang bagus. Muhammad kecil belajar berbahasa Arab yang lancar. Sehingga kelak nanti dengan berbahasa Arab yang fasih, kelak Nabi Muhammad akan memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan, mampu berpidato, berceramah, menjelaskan pada semua hal tentang apapun itu secara gamblang dan jelas dengan suara yang indah dan juga merdu. Bagaimana dengan kalian? Selama bersekolah di rumah, kalian pastinya tetap belajar dan semangat ya untuk menuntut ilmu. Pelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Setelah itu, kalian pelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa yang kita gunakan dalam ibadah sholat, dan juga ketika kalian mengaji. Kelak nanti kita akan menggunakan bahasa Arab ini ketika bersama-sama dengan umat muslim lainnya, ketika nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah. Wah, teman-teman, seru ya. Nabi Muhammad kecil memang anak yang pemberani, anak yang rajin dan juga cerdas. Dengan makanan dan minuman, baik itu dari susu onta dan susu kambing. Kalian pernah mengicipin susu kambing? Tak kalah lezatnya loh dengan susu sapi. Muhammad kecil dan Rasulullah menyukai dan menggemari susu kambing. Kapan-kapan bagi yang belum pernah mencoba, kalian bisa mencicipinya. Adik-adik, dengan makan makanan yang sudah disiapkan Bunda Halimah, Muhammad kecil lahap memakannya. Itu yang membuat tubuhnya juga menjadi sehat dan kuat. Selain itu, ikut mengembala kambing bersama kakak-kakak yang lain, naik, turun bukit, berlari-lari, mengejar-ngejar kambing yang digembala, membuat kaki dan tubuh fisik Muhammad kecil menjadi kuat. Bagaimana juga dengan kalian di rumah? Apakah kalian juga senang aktif bergerak di rumah, menyapu, membantu mengepel, menata barang-barang yang ada di rumah, menata mainan, membersihkan kamar? Itu juga termasuk kalian melakukan olah tubuh ya. Tubuh kalian bergerak dan pastinya ayah dan bunda senang karena kalian ikut membantukan membereskan rumah. Nah, dengan banyak bergerak, menghindarkan kalian dari sifat malas. Adik-adik yang soleh dan solihah, dengan Muhammad ikut mengembala kambing, dia bersama dengan anak-anak yang lain, Muhammad kecil menjadi sehat, kuat, dan menjadi anak yang apa coba teman-teman? Iya, anak yang pemberani. Suatu ketika,
ketika sedang mengembala kambing, ada 2 orang asing yang sedang mengendap-endap mencari seorang anak yang memiliki tanda kenabian. Peristiwa seperti ini belum pernah terjadi. Orang asing datang ke desa Bani Sa'ad. Mereka bukan orang yang dikenalin. Lihat anak-anak itu sedang bermain. Ada satu anak yang tidak sama dengan anak-anak yang lainnya. Rambutnya tersisir rapi, kulitnya bersih. Mungkin anak itu yang memiliki tanda kenabian. Bagaimana kalau kita dekati anak tersebut dan kita lihat punggungnya? Mungkin dia memiliki tanda kenabian yang kita cari. Kalau memang iya, akan kita tangkap. Teman-teman, orang-orang itu, dia berusaha untuk mendekati Nabi Muhammad tercinta kita. Allah melindunginya. Bunda Halimah mengetahui ada 2 orang asing yang sedang mengendap-endap dan berbicara sambil berbisik-bisik. Bunda Halimah mendengarkannya. Begitu kagetnya Bunda Halimah kalau orang kecil, 2 orang itu akan menangkap dan membawa Muhammad kecil pergi. Segera Bunda Halimah berlari dan membawa Muhammad kecil bersama anak-anaknya untuk bersembunyi di celah-celah bukit di daerah tersebut. Alhamdulillah, Muhammad kecil bisa selamat dari peristiwa penculikan yang akan dilakukan oleh orang jahat tersebut. Bunda Halimah berbicara kepada suaminya untuk mengembalikan Muhammad yang mereka cintai yang kedua kali kepada Bunda Aminah. Adik-adik, sudah 2 kali loh Bunda Aminah mengembalikan Muhammad tercinta kita. Yang pertama, yaitu sebuah peristiwa ketika malaikat diperintahkan Allah untuk membelah dada Rasulullah kita dan membersihkan gumpalan hitam yang ada di hatinya. Karena peristiwa itu, Bunda Halimah ketakutan dan mengembalikan Muhammad kecil kepada Bunda Aminah. Tapi Bunda Aminah menenangkan hati Bunda Halimah dan diminta mereka untuk kembali lagi. Tapi kejadian yang kedua ini membuat Bunda Halimah sudah tidak bisa lagi. Karena ini sudah orang asing yang benar-benar nanti bisa mencelakai Muhammad kelak. Malam hari mereka sudah sampai di kota Mekah. Kondisi di kota Mekah malam itu begitu ramai. Orang-orang banyak datang ke kota Mekah. Karena begitu ramai, Muhammad kecil terlepas dari gandengan Bunda Halimah. Bunda Halimah ketakutan. Dia panik mencari Muhammad. Muhammad, Muhammad, kata Bunda Halimah panik. Lalu dilaporkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Segera kakek Abdul Muthalib yang pemimpin kota Mekah tersebut meminta para anak buahnya untuk mencari cucu tercintanya. Tidak perlu waktu lama, adik-adik. Muhammad kecil pun diketemukan. Kakek Abdul Muthalib senang sekali telah menemukan cucu yang dicintainya itu. Sejak saat itu, Muhammad dalam pengasuhan bundanya, Bunda Aminah, dan dalam pengawasan kakek Abdul Muthalib. Adik-adik, kalian pasti pernah ya diajak orang tua kalian untuk bepergian di tempat kerumunan atau tempat yang ramai. Seperti diajak ke pasar, pasar malam, di mall, atau tempat-tempat wisata. Tempat-tempat umum keramaian seperti itu memungkinkan kalian bisa terpisah dengan rombongan orang tua kalian. Coba, apa yang harus kalian lakukan ya kalau kalian terlepas atau terpisah dari orang tua? Ya, yang pertama, kalian tidak boleh panik dan menangis. Tenangkan diri. Dan yang kedua, kalian cari petugas keamanan yang menggunakan seragam satpam atau menggunakan seragam polisi. Kalau tidak menemukan Pak Satpam atau polisi, kalian bisa segera mencari kakak-kakak yang berseragam yang mereka penjaga salah satu toko-toko yang ada di tempat keramaian tersebut.
Minta tolong mereka untuk mengantarkan kalian di tempat pusat informasi. Setelah itu, pastinya kalian akan ditanya, siapa nama lengkap kalian, siapa nama ayah dan bunda, serta di mana kalian tinggal. Atau kalian yang sudah hafal nomor rumah atau nomor handphone orang tua, itu sangat bermanfaat. Nanti kalian akan diinformasikan di papan pengumuman atau informasi. Pengumuman-pengumuman diinformasikan kepada ayah Aldi, putranya yang bernama Hadian sudah menunggu di tempat informasi. Nah, itu ya pentingnya kalian untuk berani dan juga mandiri. Agar ketika kalian terpisah dari kedua orang tua di tempat keramaian, kalian bisa segera mudah diketemukan. Begitu juga dari kisah Muhammad kecil yang sempat terpisah dari Bunda Halimah ketika mereka sampai di kota Mekah pada malam hari. Adik-adik yang soleh dan solihah, ini hikmah tentang keberanian dan juga bagaimana Rasulullah menjadi anak yang mandiri sudah dimulai sejak masa kanak-kanak ketika dalam pengasuhan keluarga Bunda Halimah. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah mandiri bukan? Sudah bisa menyiapkan perlengkapan kebutuhan kalian sendiri, seperti memakai pakaian, mengambil dan melepas pakaian kotor ditaruh di tempat cucian, atau kalian juga membantu menjemur pakaian, melipat pakaian dan menaruh di lemari. Itu adalah kegiatan-kegiatan kemandirian yang mudah yang bisa kalian lakukan di rumah. Seperti makan dan meletakkan bekas piring dan gelas ke tempat cucian. Bahkan kalian juga bisa ikut membantu Bunda untuk mencuci piring dan gelasnya. Wah, teman-teman, di masa pandemi dan libur panjang seperti ini, sangat memungkinkan bagi kalian untuk belajar mandiri dan juga menjadi anak yang pemberani. Nah, teman-teman, pesan yang kedua dari kisah yang Kak Hadian sampaikan ini adalah satu, kalian ketika berada di tempat kerumunan atau keramaian dan terpisah dari orang tua, kalian tidak boleh panik atau menangis. Sekarang kita mau panggil Molly ya, sebelum Kak Hadian lanjutkan kisah selanjutnya. Iya, Molly, tadi sudah dengar? Ya, aku tadi sudah dengar bagaimana caranya kalau aku terpisah dari orang tuaku. Oh iya, Molly, kamu pernah terpisah? Iya, aku pernah terpisah di hutan yang lain. Oh, di hutan yang lain. Berarti Molly waktu itu kamu sedang apa sih kok bisa terpisah di hutan? Iya, waktu itu hutan sedang terbakar. Banyak asap menutupi hutan. Aku waktu bangun kesiangan, ayah ibuku sudah nggak ada. Oh, iya ya, Molly. Ya, maka yang dilakukan teman-teman adalah apa, Molly? Nggak boleh nangis. Langsung cari tempat informasi dan menanyakan. Minta bantuan kepada mereka. Betul, teman-teman. Terus Molly, mengenai kemandirian seperti yang kita pelajarin dari kisahnya Muhammad Rasulullah waktu masih kecil dalam pengasuhan Bunda Halimah, Muhammad kecil juga ikut ya bersama dengan kakak-kakak yang lain mengembala kambing. Iya, mengembala kambing itu nggak gampang. Iya, betul. Butuh kedisiplinan, butuh kerja keras karena kita harus berlari-lari mengejar-ngejar kambing. mengejar-ngejar kambing. Terus apa lagi? Memandikan kambing dan mencari makan buat mereka. Wah, betul. Itu adalah bertanggung jawab, amanah terhadap apa? Kambing-kambing yang dititipkan kepada Muhammad kecil dan kakak-kakaknya. Mereka harus bekerja keras, merawat kambing-kambing agar kambing-kambing yang mereka gembala menjadi sehat dan juga kuat ya, Molly ya. Iya, biar orang yang menitipkannya menjadi senang. Tuh, teman-teman, ternyata dari kisah yang kita dengarkan atau yang kalian baca, kalian bisa mengambil ibroh atau hikmah pelajarannya. Dan tadi hikmah yang pertama adalah apa, Molly? Iya, seperti namaku. Nama adalah doa. Molly, emangnya kamu tahu namamu apa? Iya, aku tahu. Namaku Molly. Artinya monyet lincah. Monyet yang lincah sana, lincah sini.
Lincah sana, lincah sini. Maksudnya lincah tuh nggak bisa diem. Iya, nggak bisa diem, ingin bantu orang lain. Wah, ingin bantu orang lain. Berarti Molly ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, aku itu lincah ingin menjadi anak yang baik. Oh iya, sama ya dengan kalian ya. Maka nama itu adalah doa dan juga harapan. Kalau Molly Iya, diberi nama monyet lincah, pengennya kehadian sih Molly ini lincah menyapa adik-adik, lincah menyampaikan kebaikan dan juga lincah untuk membuat kebaikan-kebaikan yang banyak. seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang soleh dan solihah, sekarang kita akan bersama-sama melanjutkan kisahnya. Teman-teman sudah siap? Kisah yang terakhir dari kisah Napaktilas, kelahiran Rasulullah dan masa kecilnya. Molly sudah siap? Ya Kak, aku akan menyimak yang terakhir. Baik teman-teman, inilah kisah kelanjutannya. Adik-adik yang soleh dan solihah, Muhammad kecil senang bertemu dengan bundanya. Mereka bersama-sama diajak untuk melakukan sebuah perjalanan oleh Bunda Aminah. Kira-kira kemana ya teman-teman? Ya, Bunda Aminah ingin mengajak Muhammad kecil untuk berziarah ke tempat di mana ayah Abdullah dimakamkan, yaitu di Yasrib atau kota Madinah, dan juga menjenguk atau bersilaturahmi dengan keluarga besar mereka. Tapi sayang ya adik-adik, ketika dalam perjalanan pulang, Muhammad sedih, Bunda Halimah sakit, dan beliau pun meninggal. Sehingga kini Muhammad kecil menjadi anak yatim dan piatu. Kakek Abdul Muthalib tambah sayang dan cinta kepada cucunya yang kini telah menjadi yatim piatu. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika kakek Abdul Muthalib berusia 80 tahun, kakek Abdul Muthalib pun juga wafat. Kakek Abdul Muthalib mewasiatkan kepada salah satu putranya yang bernama atau yang kita kenal paman Rasulullah. Ada yang tahu kalian siapa paman Nabi Muhammad? Yuk, cepat-cepatan ya. Kalian ketik siapakah nama paman Nabi Muhammad ini. Silakan teman-teman diketik ya. Nah, sekarang ketika Muhammad sudah berusia 11 tahun, ketika beliau diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad kecil pun, apa adik-adik, juga sama. Melihat pamannya yang memiliki anak yang banyak, Muhammad tidak mau bermalas-malasan. Beliau, Muhammad kita, semakin semangat bekerja keras. Salah satunya adalah dengan juga mengembala kambing. Menjadi anak yang rajin, anak yang amanah. Sehingga Muhammad terkenal di kota Mekah. Anak yang rajin, amanah, dan tidak suka berbohong. Beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Suatu ketika ada orang yang bertanya, wahai penduduk kota Mekah, nanti kalian bilang, iya, gitu ya. Wahai penduduk kota Mekah, Ya. siapakah di antara kalian orang yang paling bisa dipercaya? Maka penduduk kota Mekah pun mereka serempak menjawab, Muhammad. Mereka sepakat orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling amanah adalah Muhammad Nabi kita. Ini ya hikmah yang kali ini ingin kehadian sampaikan kepada kalian. Anak yang pemberani, mandiri, dan yang terakhir adalah bagaimana kalian bisa menjadi anak yang amanah. Amanah dari apa? Satu, nama yang diberikan kepada kalian dari orang tua yang nanti bisa menjadi karakter kalian ingin dikenal sebagai anak apa. Kira-kira teman-teman ingin dikenal menjadi anak seperti apa ya di keluarga kalian dan tetangga serta teman-teman kalian. Apakah kalian ingin dikenal anak yang ringan tangan, suka membantu? Sehingga para tetangga pun ketika ditanya siapa anak yang suka membantu orang lain, maka para tetangga dan orang tua menyebutkan nama kalian.
Begitu juga kalau kalian anak yang ramah, kalau ada orang yang bertanya, siapa di antara kampung ini yang paling yang paling ramah, maka mereka akan menyebutkan nama kalian. Nah, demikian Kak, hikmah kisah dari keteladanan dan napaktilas Rasulullah tercinta kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Wow, Kak Yani, seru sekali ya. Iya. Aduh, begitu akhlak beliau begitu baiknya ya, dan sifat-sifat beliau, aduh, memang patut kita teladani, betul ya? Iya. Apa saja tadi Kak? Mandiri, pemberani, dapat dipercaya, jujur, banyak banget. Suka membantu, menolong. Banyak banget. Uswatun hasanah. Ya, Aduh, diikuti sama Molly nih, Oh iya, Kak Hadian, apakah sudah ada pertanyaan yang disampaikan untuk para sahabat Quick? Iya ya Molly ya. Pertanyaannya nih Kak, nanti dari kakak bisa membantu memilih nih adik-adik yang bisa cepat-cepatan menulis nama lengkapnya dan arti dari namanya tersebut. Nih pertanyaan yang pertama tentang arti nama. Ya, satu-satu Kak Hadian bisa diulang kembali. Pertanyaan pertama dulu Kak Hadian. Ya, baik. Sebutkan nama lengkap kalian dan apa arti namanya. Ya, ayo coba. Ayo adik-adik. Yuk, adik-adik. Kolom komentar ya. Segera diketik ya. Sebutkan nama kalian dan artikan. Nah, yuk, udah kita terima nih ya beberapa ya Kak ya. Dari akun Dini. Akun Dini. Jawabannya Sakinah Aufa, artinya tenang dan tepat. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana Kak Adian? Oke, good job. Selamat buat Dini ya. Selamat buat Dini. Kemudian ada lagi sepertinya. Pertanyaan kedua Kak Hadian. Pertanyaan kedua. Ketika Muhammad kecil dalam pengasuhan Bunda Halimah di desa Bani Sa'ad, apa yang dipelajari Muhammad kecil ya ketika masa kanak-kanaknya? Coba apa nih? Ayo diingat-ingat tadi saat Kak Hadian menyampaikan tausiahnya. Oke. Ini yang bisa jawab tentunya yang stay tune dari awal sampai akhir. Betul Kak Yani, betul. Jadi kita masih menunggu. Ini Kak, ada yang sudah jawab Kak. Dari Reita Sofia. Jawabannya bahasa Arab. Bagaimana Kak Dian? Ya, boleh. Betul. Salah satunya adalah Muhammad kecil, beliau belajar bahasa Arab yang fasih. Ya. Betul ya? Betul ya? Oke. Betul ya. Reita Sofia Channel. Dan pertanyaan ketiga Kak Hadian, silakan. Baik, pertanyaan ketiga. Ketika Muhammad sudah dalam pengasuhan pamannya karena bundanya wafat, kakeknya juga wafat, menjadi anak yatim piatu. Paman Abu Thalib memiliki anak yang banyak, maka Nabi kita Muhammad kecil tidak mau menjadi anak yang bermalas-malasan. Menjadi anak yang rajin, mandiri, pemberani. Nah, coba ya teman-teman sebutkan 4 sifat mulia Rasulullah yang kita kenal. Ya. Ayo adik-adik, cepat. 4 sifat mulia dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Siapa ini yang sudah masuk? Belum ya? Kita tunggu ya Kak ya. Iya. Nah, ini masih ngetik nih. Kita harus sabar menunggu nih. Adik-adik semuanya pinter-pinter. Nah, oke. Kita tunggu dulu. Iya, seperti tadi teman-teman, ketika ada orang yang bertanya, di kota Mekah ini siapa orang yang paling bisa dipercaya? Nah, bisa dipercaya itu artinya apa? Ya. Bisa dipercaya itu artinya apa? Gitu tanya Molly. Ada yang sudah jawab ini Kak? Dari Anita Mardiana, jawabannya
jujur, amanah, cerdas, menyampaikan. Kalau bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Sudah betul? Diulangi lagi, Ya. Kak. Pertanyaannya diulang lagi, Kak Dian. Apakah sudah betul Ya, dengan betul. jawaban Betul, tersebut? itu artinya jawabannya. Tapi yang kita kenal benar ya, tablik atau menyampaikan, Oke. patonah, ya kan, sidik, dan apa coba? Ayo, apa coba? Kurang satu ya? Kurang satu. Ini jadi pertanyaan atau melengkapi nih? Melengkapi yang harus dilengkapin. Kita tunggu dulu ya. Ya, ditunggu. Melengkapi ya. Tablik, amanah, terus apa lagi fatonah. Nah, yang terakhir apa? Oke, satu lagi apa? Tablik, amanah, fatonah, dan kurang satu lagi. Dikasih clue nggak ya? Kasih aja, Kak. Cepet, Kak. Ya. Bener ya? Huruf depannya apa? Huruf awalnya adalah S, betul nggak, Molly? Betul. Benar, S, saya huruf depannya S. Jadi sudah sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, ayo siapa yang bisa? Atas nama akun Dini. Oh, akun Dini. Oh, sudah ternyata. Karena tadi sahabat Quick Dini sudah dapat hadiah ya. Kita berbagi untuk teman lainnya ya. Ayo teman yang lainnya. Ayo teman yang lainnya mana? Kita tunggu. Depannya S. Tadi udah sempet loh, Kak Sari. Kasih bocoran ya. Kasih bocoran atau kecepatan? Ayo, satu lagi. Jadi sifat-sifat dari Rasul yang patut kita teladani ada 4 ya. Sudah dikasih bocoran sama Molly atau kehadian ya. Tadi tablik, amanah, fatonah. Tinggal satu lagi tuh, S depannya. Apa coba? Ayo, yuk. Tablik artinya menyampaikan. Kemudian amanah yaitu dapat dipercaya, dan fatonah yaitu cerdas. Kurang satu. Udah keluar nih pemenangnya nih. Iya, yaitu dari akun Erwin Gun. Saya tahu siapa ini. Oh sorry. Oh lebih dulu. Oh Anita Mardiana. S yaitu Sidik. Artinya jujur. Selamat buat Kak Anita. Ya, ternyata lebih dulu yang jawab adalah Anita Mardiana nih, Sidik ya. Yang Erwin Gun tadi keduanya, ini beda satu. Oke. Oke. Silakan Kak Yan. Oke, jadi untuk pemenang dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kak Hadian, yaitu akun Dini ya, lewat akun YouTube, kemudian jawabannya adalah Sakinah Aufa, yang artinya adalah tenang dan tepat. Kemudian pemenang kedua yaitu akun Rita Sofia Channel dari akun YouTube juga dengan jawaban bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu akun Anita Mardiana dari akun YouTube juga dengan jawaban Sidik. Nah, itu 3 pemenang untuk yang pertanyaan dari Kak Hadian. Nanti masih ada yang mendapatkan hadiah juga nih, 3 orang di awal tadi ya Kak ya. Akan kami umumkan di akun IG dan FB kita. Oke. Kak Hadian, setelah tadi bersama-sama kita belajar dengan Kak Hadian dan Molly, minta pesan buat adik-adik semuanya nih Kak Hadian, untuk biar tetap semangat di masa pandemi ini, untuk tetap bisa belajar mengaji dan lain sebagainya, tetap semangat. Silakan Kak Hadian. Baik, pesan-pesan buat adik-adik semuanya. Yuk kita rajin membaca, rajin belajar, terutama kepada kalian semuanya di masa pandemi ini. Jangan lupa ya bermalas-malasan bahwa ini bukan liburan panjang. Karena belajar kita, sekolah kita semuanya ada di rumah. Tetap belajar sesuai dengan amanah yang diberikan oleh para guru dan orang tua. Kalian harus
harus bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan dengan cara belajar yang semangat. Dan yang kedua, belajar agama. Salah satunya dengan mempelajari dan membaca sirah para nabi, sahabat, dan juga orang-orang mulia yang lainnya. Yuk, kuatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan membaca dan meneladani sifat-sifat mulianya. Demikian, Kak. Terima kasih Kak Hadian sudah memberikan kajian ilmu yang sangat bermanfaat ya. Tidak hanya untuk adik-adik sahabat Quick, tapi tadi juga ada sahabat yang usianya di sekolah SMA, bangku SMA juga ikut ngikutin kita. Juga kakak-kakak Mujahidah juga tentunya ilmu dari Kak Hadian sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Kak Hadian sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Molly juga terima kasih Molly. Kita akan jumpa lagi ya Kak Dian dan Molly ya. Insya Allah. Oh ya, beberapa bulan ke depan ya. Siap. Molly siap? Iya, insya Allah. Yes. Baik, sahabat Quick di seluruh Indonesia, juga di seantero dunia ya. Akhirnya kami, kakak-kakak Mujahidah semuanya yang hadir di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bisa bergabung di kajian ini dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Hadian ya akan memberikan manfaat dalam perjalanan kehidupan sahabat Quick dari kecil hingga dewasa kelak. Amin ya robbal alamin dan insya Allah. Kak Hadian ya? Oh ya, baik Kak Hadian, kasihan Kak Hadian dulu ya. Kak Hadian dan Molly terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali, insya Allah beberapa bulan ke depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Baik, wow, di sini sudah hadir kakak-kakak Mujahidah semuanya bisa disapa, sahabat pasti semuanya rindu ya. Iya ada Kak Wulan, Kak Dila, ya Kak Yani, semua kakak yang di belakang. Terima kasih sudah mengikuti kami dan tetap semangat setiap bulannya di awal bulan di Ahad ya. Kita akan hadir tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Para bunda yang ingin tema yang lain dari yang lain, silakan langsung saja DM kami, di IG kami, atau di FB kami. Insya Allah akan kami respon. Dan kakak-kakak, kita mau ngeyel dulu yuk. Tombol kangen ya Kak ya. Semoga pandemi ini segera bisa teratasi ya. Amin. Semuanya sehat, Indonesia sehat, dan kita bisa kembali mengaji bersama di Masjid Al-Huda Sambiroto Surabaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Siapa yang cinta Quick? Saya. Siapa yang cinta Quick? Saya. Jika kau cinta Quick, mari hadir di sini di acara kajian unik Islami. Forky. Acara kajian unik Islami. Forky. Bersama Quick, jadi anak saleh dan salihah. Amin. Sampai jumpa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info donasi. Enggak ini. Ada ini. Info donasinya enggak? Bagi yang ingin berdonasi ke di acara kajian kita ya, silakan langsung saja ke rekening Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 712-818-6594 atas nama Kakak Febi Nurlina Sari, dan mohon untuk konfirmasi ya di nomor handphone 08181607190. Terima kasih. Ya. Kita tutup acaranya Kak. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita Akhirnya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bosan main dulu ah.